Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Netsco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bidang listrik. Video ini merupakan video yang ke-10 dari pembahasan ini. Baiklah, mungkin kita akan langsung saja menyimak pembahasan dari Pak Hirman Karim mengenai K3 listrik ini di video yang ke-10 ini. Silahkan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Sampai jumpa lagi nih, selamat jumpa lagi saudara-saudara sekalian yang aktif mengikuti pembahasan khususnya dalam kesempatan ini keselamatan kesehatan kerja listrik, video yang ke-10. Kita harus mengingatkan diri kita terus menerus mengenai safety aspek. Lebih dari sekedar diri kita, harus melibatkan lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Dan harus terbentuknya teamwork atau kelompok kerja yang tujuannya sama-sama mencapai keselamatan kerja di perusahaan atau di lingkungan di mana kita melakukan kegiatan untuk mencapai budaya safety atau budaya K3 di Indonesia. Material yang kita bahas khususnya tentu tentang Electrical Safety Rules Awareness, kesadaran terhadap keselamatan dan peraturan K3, cara untuk mengenali bahaya listrik dalam hal ini. Jadi sebagai ahli K3, pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik itu sudah bagian dari tugas seorang ahli K3. Pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Dari materi K3 umum ini mengcover sekitar 20 materi, ya, dari satu kebijakan sampai ke 20 job safety analysis. Sedangkan sekarang ini atau yang sudah lewat yaitu kebijakan K3 sudah lewat, maksudnya sudah dibuat dalam bentuk video di YouTube. Dan yang nomor 2, item nomor 2 Undang-Undang nomor 1 1970 juga sudah dibahas dan sudah ada di video YouTube. Sangat komprehensif, sangat membantu pemahaman terhadap keselamatan kerja. Yang ketiga, konsep dasar K3 menjelaskan, ya, membahas masalah konsep-konsep dasar keselamatan kerja yang bisa diterapkan di perusahaan. Yang keempat, P2K3, yaitu panitia pembina K3 adalah sebuah grup yang harus ada dan wajib harus ada di perusahaan kalau karyawannya sudah melebihi 100 orang. Atau perusahaan yang sudah mempunyai, yang sudah tingkat risiko bahayanya sudah tinggi, walaupun kurang karyawannya dari 100 personel. Dan item yang kelima, K3 listrik yang kita sudah bahas, dengan beberapa video. Selanjutnya akan kita teruskan mengenai video ini, video keselamatan kesehatan kerja listrik. Jadi latar belakang dan fakta sudah kita bahas, aspek K3 listriknya juga sudah kita bahas, dasar hukum K3 juga, ya, mengenai listrik ini, suatu ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik, dasar-dasar teknik instalasi listrik, sudah itu identifikasi bahaya listrik, ya, termasuk bahaya petirnya, bahaya
lift, karena lift tidak terlepas dari listrik. Suatu sistem pengamanan dari segala aspek. Persyaratan instalasi listrik ruangan khusus dan klasifikasi pembebanan P3 kat listrik juga sangat penting untuk dipahamin, karena kecelakaan akibat listrik banyak orang tidak mengetahui, sehingga yang membantu juga bisa menjadi korban tersengat listrik. Pengukuran listrik perlu untuk mengetahui pembebanannya, dan sudah itu evaluasi dan diskusi apabila waktu mengizinkan. Oke, latar belakang kita selalu membilangkan dari setiap permulaan dari video, yaitu mengapa electric safety sangat penting atau keselamatan kerja listrik ini. Karena listrik dapat menimbulkan bahaya, menyebabkan kematian yang mengerikan. Bisa terjadi luka serius yang tidak satu orang pun ingin terjadi pada dirinya. Dan apalagi kebakaran, ya sudah itu bisa membuat hancurnya, kerusakan properti dan kebakaran. Ya, listrik 85% menyebabkan kebakaran. Ya, 85% menyebabkan kebakaran. Itu menurut data-data yang kita jumpai, yang kita ketahui. Jadi konsep dasar ketiga ini, ya, yaitu harus berdasarkan melihat keselamatan kerja itu dimulai dari adanya kegiatan proses yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, adanya langkah-langkah dari progres kerja atau dari proses kerja, maksudnya di sini kegiatan kerja atau activity dalam bentuk SOP, standar operating procedure. Ya, standar operating procedure yaitu langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Seiring dengan kegiatan tersebut, kita bisa menganalisa keselamatan dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan juga dibutuhkan permit work, izin kerja, apabila pekerjaan tersebut cenderung memiliki bahaya dengan risiko tinggi. Maka harus ada izin kerja lagi, prosedur tertentu. Jadi dasar keselamatan kerja itu adalah mengenali bahaya, menilai tingkat risiko, dan menerapkan kontrol. Bahaya di tempat kerja minimal ya ada 6. Ada bahaya fisik yang mengancam fisik kita. Bahaya listrik yang kita bahas sekarang ini ada hubungannya dengan kebakaran, panas, nomor 3. Bahaya panas atau bahaya kebakaran. Yang keempat, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomis ini ada berhubungan dengan listrik. Tapi kalau nomor 4, nomor 5 mungkin tidak terlalu berhubungan dengan listrik. Oke, maka nilai risiko bahaya tersebut kita harus nilai. Kita lihat tingkatnya. Apakah tinggi tingkatnya dengan risiko yang sangat merugikan, atau medium, sedang, atau rendah. Setelah tahu kita tingkat risiko, maka kita terapkan kontrol yang sesuai. Mungkin kontrol 1 eliminasi dengan menghilangkan, yang kedua mungkin dengan mengganti. Terserah apa yang diganti, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menurunkan tingkat risiko bahaya. Ya, menghilangkan atau mengganti. Yang ketiga, isolasi. Ya, kita tahu kontrol terhadap listrik umumnya udah tahu kita isolasi. Isolasi bisa juga dengan memberikan lapisan, memberikan jarak atau macam-macam. Kita bisa belajar. Suatu mengenai engineering paling banyak dipergunakan dalam kontrol terhadap risiko bahaya listrik dengan rekayasa. Ya, setelah itu kontrol administrasi juga itu masuk pelatihan-pelatihan, training rambu-rambu mengenai listrik paling dominan juga. Sudah itu PPA, alat-alat yang dipergunakan, alat APD yang dipergunakan untuk orang-orang yang bekerja dengan listrik. Jadi ada 4 kontrol yang tidak bisa diabaikan untuk berhubungan dengan listrik. Jadi sebagai kontrol, fungsi kontrol aturan dan peraturan K3 juga sebagai kontrol administrasi terhadap risiko bahaya listrik. Oke, ini jenis bahaya, kita ulang lagi supaya
ingat terus kita bahaya ini yang harus kita kenali lebih awal dulu. Ya, bahaya listrik. Sudah itu jenis kontrol yang sesuai, ya, kontrol yaitu 3, 4, 5, 6 yang harus diterapkan waktu kita berurusan dengan listrik. Sekarang kita bicara mengenai governor. Governor itu perlengkapan pengaman. Lift harus dilengkapi dengan alat untuk memicu atau mengatur bekerjanya rem pengamanan. Jadi ini disilakan di sini governor yang bekerja jika kecepatan lift sampai 42 meter per menit. Kecepatan governor 50% lebih besar. Kecepatan 42-90 meter per menit, kecepatan governor menjadi 40% lebih besar. Kecepatan 90-120 meter per menit, kecepatan 30% lebih besar dari governor tersebut. Dan kecepatan lebih 120 meter per menit, kecepatan 30% lebih besar. Jadi governor lift yang berkecepatan 60 meter per menit lebih harus dilengkapi saklar pemutus arus ke mesin. Jadi pemutus arus listrik ke mesin harus diputus sesaat sebelum gubernur bekerja. Jadi gubernurnya ini bekerja akibat terputusnya listrik. Ya, terputusnya listrik. Karena yang menggerakkan semua itu adalah listrik. Ya. Kita lihat lebih jauh mengenai governor ini. Jadi governor perlengkapan pengaman, ya, fungsinya. Ini jenis governor, ya. Governor dilengkapi rem pengaman yang dapat menghentikan kereta atau lift itu sendiri jika terjadi kecepatan lebih atau goncangan atau tali baja penarik putus. Dia akan mengambil alih, langsung dia hentikan. Ya, berikut governor ini sebagai rem pengaman lift terdiri dari rem pengaman kerja berangsur, progres sifatnya, dan rem pengaman kerja mendadak. Jadi ada bisa diatur ngerem secara progres, ada secara mendadak. Berikut, governor ini juga adalah rem kerja berangsur atau progresif untuk kecepatan lift 60 meter per menit atau lebih. Ini pengaturannya. Ya, yang berikut, gubernur juga remnya kerja mendadak instantaneous untuk kecepatan lift kurang dari 60 meter per menit. Jadi ini diatur semua, ya. Itu adalah kontrol engineering sebenarnya, ya. Satu gubernur dan perlengkapan pengaman, jarak minimal dan maksimal antara kemerosotan kereta dengan rem pengaman. Kecepatan sampai 105 meter per menit minimum dengan sampai maksimum, ya, banding 1,1 meter. Ini kecepatan. Ini yang diatur oleh gubernur. Kecepatan sampai 150 meter per menit, ya, dibanding dengan setengah meter dan maksimum 1,8 meter. Kecepatan sampai 210 menit. Ya, jadi ini sangat teknis. Yang penting bagi kita sebagai ahli K3 mengetahui bahwa gubernur ini harus berfungsi dengan benar dan sesuai standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pabrik pembuat governor ini. Ya, sampai di sana yang penting kita pahamin. Suatu rem pengaman tidak bekerja untuk pengereman ke atas, rem pengaman khusus, ya, sifatnya gitu. Rem yang dipasang lebih dari satu harus bekerja serempak, ya, supaya dia terjadi kekuatan yang terpadu gitu. Lift kecepatan 60 meter per menit lebih harus memiliki saklar pemutus arus menghentikan motor penggerak. Jadi memutus arus ini bisa terjadi akibat pengaruh dari kecepatan lift. Ya, kalau putus arus listrik, maka otomatis rem bekerja. Ya, safety first. Yang penting utama adalah stop dulu keselamatan, demi keselamatan. Pengaturan kecepatan
berlebih, ya, gubernur ini adalah perangkat keselamatan yang diaktifkan jika kecepatan pengangkatan terlampaui sehingga menjamin keselamatan orang di dalamnya. Itu fungsi dari gubernur, ya. Jadi gubernur merasakan kondisi kecepatan lebih dan mengirimkan sinyal listrik untuk memutus aliran listrik ke mesin yang akan menghentikan elevator yang bergerak ke atas. Kecuali jika terjadi kehilangan traksi, maka beban penyeimbang akan mendarat dengan aman di penyangga dan membuat. Jadi beban penyeimbang ini artinya adalah counterweight, ya. Nanti gambarnya ada. Gubernur juga mengaktifkan perangkat keselamatan kabin lainnya dengan memutus aliran listrik ke penggerak dan mengaktifkan rem bila diperlukan. Jadi bentuk gubernur, ya, bentuknya gubernur. Bagaimanapun, gubernur ini fungsinya adalah, ya, untuk mengamankan, ya, memutus hubungan listrik sehingga pengereman diambil alih oleh PER, itu maksudnya. Gubernur dan perlengkapan pengaman, lift otomatis harus dilengkapi dengan saklar darurat berwarna merah, stop bottom switch. Perlengkapan yang harus ada, pengaman batas travel limit switch untuk menghentikan mesin sebelum kereta atau bobot mencapai perjalanan akhir. Alat pembatas beban lebih, overload, dan lift tidak dapat berjalan jika beban belum dikurangin. Jadi ada lift itu juga harus kita ketahui sebagai ahli K3 bahwa sistem pengamannya itu apabila overload dia akan berbunyi atau memberi kabar, ya, memberi informasi, dan bisa saja lift itu tidak bisa bergerak karena overload, karena sudah dibikin sedemikian rupa sistem pengamannya sehingga listriknya tidak berfungsi. Alat pengaman yang dapat menghentikan lift jika tali baja penarik kendor. Ini fungsi dari gubernur lagi yang sangat banyak apanya fungsi dari gubernur tersebut. Ya, ini bobot imbang. Bobot imbang ini arti counterweight, ya, pengimbang. Rel, pemandu, peredam, penyangga. Bobot imbang counterweight harus terbuat dari balok. Jadi, jelas tujuannya adalah pemberat. Satu sama lain harus terikat satu sama dalam bentuk satu kesatuan. Rel pemandu harus kuat menahan tekanan kereta pada beban penuh. Ya, bobot imbang ini atau counterweight dan kereta dilengkapi peredam penyangga yang ditempatkan pada lekuk dasar. Peredam penyangga bersifat masif, kenyal, pegas, dan hidrolis. Itu sifatnya. Jadi peredam penyangga disesuaikan dengan kecepatan lift. Pada instalasi lift sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia 2011, PUIL 2011. PUIL panjangnya adalah persyaratan untuk instalasi listrik. Rangkaian pengamanan pelayanan lift harus sesuai dengan gambar rencana. Dia harus diambil dari sisi utama rangkaian listrik. Dipasang interkoneksi dengan sistem alarm jika ada gangguan listrik, kebakaran, dan posisi lift kebakaran bergerak ke posisi ke bawah dan berhenti dengan pintu terbuka. Jadi semuanya secara otomatis dan sesuatu yang di luar kenormalan akan terdeteksi langsung dan diputus listrik, gunanya supaya penghentian rem dilakukan oleh spring atau oleh PER, ya, tadi gambarnya sudah. Pembuatan, pemasangan, perbaikan, perawatan, dan perubahan lift. Ini harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh yang berwenang. Ya, pertama, yang berikut, pembuatan harus sesuai standar yang berlaku. Standar yang berlaku apa? Bisa standar dari manufacturer, ya, dari undang-undang, standar dari apapun komponen yang digunakan, pasti harus ada standar yang harus dijadikan pedoman. Berikut, pelaksanaan harus telah mendapatkan penunjukan dari menteri. Dari menteri ini maksudnya adalah Departemen Tenaga Kerja. Ya, ini jadi mengenai pembuatan, pemasangan, perbaikan, perawatan, dan perubahan pada lift harus mengcover 4 hal ini. Yang terakhir, teknisi harus mempunyai keahlian di bidang K3 lift. Jadi punya sertifikat, dia punya wewenang dia.
dan mempunyai izin operasi dari Menteri. Ya, jadi seorang ahli K3 yang mengcover tanggung jawab pengawasan keselamatan terhadap lift harus memastikan teknisinya sudah sertifikasi, ya, tidak boleh bekerja pada lift kalau tidak ada sertifikasi dari teknisinya. Itu maksudnya dari pembahasan ini. Jadi ketentuan ini sesuai dengan keputusan Tenaga Kerja nomor 47/1999 tentang kualifikasi teknisi lift. Ya, yang penting kita sebagai ahli K3 berpedoman kepada keputusan apa nih, Kemenaker, ya. Pemeriksaan dan pengujian. Setiap lift sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sudah mutlak ya untuk maintenance perawatannya. Setiap lift harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala, minimal 1 tahun sekali. Ya, diperiksa, diuji, itu ada melakukan inspeksi. Ya, inspeksi itu gunanya adalah untuk mengetahui bahaya, mengenali bahaya. Kalau sudah tidak standar lagi, gitu. Sudah tidak sesuai ukuran yang ditetapkan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pegawai pengawas atau ahli K3 ya, untuk memastikan apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mengenai pemeriksaan dan pengawasan. Ya, pelaksanaan pengawasan terhadap syarat K3 lift dilakukan oleh pegawai pengawas atau ahli K3. Jadi seorang ahli K3 dengan materi yang kita bahas ini, yang 20 materi ini, ahli K3-nya sebagai pengawas kita. Jadi kita bukan sebagai teknisi ya, ingat. Jadi sebagai pengawas kita untuk memastikan apakah pelaksana atau pekerja sudah sesuai standar-standar yang berlaku. Rangkuman ya, rangkuman listrik lift. Jadi listrik lift mengandung potensi risiko bahaya. Sudah itu, penggunaan instalasi peralatan listrik lift harus memiliki izin pengesahan K3, ya, tentu dari pihak berwenang, ya, Menaker Trans biasanya. Berikut, masa uji lift berlaku 1 tahun sekali, ya, dites, diuji dan dites, itu maksudnya. Berikut, operasional listrik lift harus diawasi oleh teknisi yang kompeten. Jadi ahli K3 umum dalam hal ini tentu untuk memastikan apakah kompeten orangnya atau tidak, ada bukti-bukti sertifikasinya atau tidak. Itu saja. Kalau tidak boleh melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan lift ini. Berikut pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan syarat-syarat K3. Jadi pengurus di sini ini perusahaan ya, perusahaan berarti yang memiliki perusahaan yang bertanggung jawab. Bisa saja atasan, itu berupa pengurus. Lift Independence Brake System, ya, jadi Independence Brake System kerjanya seperti ini. Nomor 1 ini, ya inilah solenoid yang bekerja akibat dari kemagnetan listrik, ya, untuk mengatur atau memberikan apa nomor 2 untuk nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini yang membuat pengereman terjadi. Ya, pengereman terjadi nomor 2 dengan rem dengan per ini, nomor 2 per ini menekan apa nih, lever nomor 3. Nomor 3 ditekannya, menekan nomor 4 yang berputar yang berhubungan dengan nomor 6 ya, wire rope atau kabel ya secara otomatis. Dan nomor 4 ini drum. Itu nomor ini electric input, nomor 5 ya, di sini nih listrik dan juga pengaturan semua. Ya, sudah itu wire rope nomor 6 sudah jelas. Sudah itu wire drum ya, 7 ini. Oke, itulah yang dibahas untuk materi nomor 10 ini. Saya rasa itu semua, Mas Asif. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai K3 listrik yang video ke-10 ini. Kita masih ada 2 video yang lainnya yang akan kita sajikan untuk membahas masalah K3 listrik ini.
Baik, demikian dari kami. Terima kasih telah menonton atau menyimak video kami sampai akhir ini. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.